Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News, sebuah program dialog yang mengangkat tentang perkembangan-perkembangan ekonomi yang terjadi di Bali. Dan kali ini saya ada di Pegadaian Kanwil 7 yang mewilayahi Denpasar, Bali, dan juga Nusa atau Nusa Tenggara. Kita akan mengulas sedikit tentang apa kabar Pegadaian gitu ya, seperti apa sih transaksinya di masa pandemi COVID ini. Apakah turun sama seperti bisnis-bisnis atau usaha-usaha lain atau ekonomi-ekonomi yang lain, atau justru ada peningkatan atau seperti apa? Karena kita ketahui bersama bahwa fungsi Pegadaian itu kan luar biasa untuk bagaimana menjadi semacam satu pengaman sosial juga ketika krisis itu terjadi. Kita langsung dengan Pak Alman, beliau adalah Kepala Departemen Bisnis Pegadaian Kanwil 7 Denpasar. Kemudian ada satu lagi, ada Pak Martinus Turip, beliau adalah Kepala Departemen Risiko Pegadaian Kanwil 7 Denpasar. Saya langsung ke Pak Alman. Bagaimana kabarnya Pak Alman? Baik, ya? Baik, alhamdulillah saya. Kayaknya wajahnya cerah nih, berarti Pegadaian ini baik-baik saja gitu. Alhamdulillah Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa bagaimana sih kondisi Pegadaian Kanwil 7 di masa pandemi ini, Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi perkembangan di Pegadaian Kanwil 7 ya alhamdulillah masih baik Pak ya. Memang ada penurunan tapi tidak secara signifikan. Kalau kita lihat dari data dari bulan Maret saja, kita secara YTD ya itu tumbuhnya 10,15%. Tumbuh ya. Jadi 10,15%. Kalau dari OY-nya itu 25,33%. Nah, outstanding loan kita pada bulan Maret itu 31 Maret adalah 5,425 triliun. Nah, kemudian pada bulan April kita masih ada peningkatan Pak. Kan itu masih Covid ya. Masih YTD kita meningkat masih 11,89. Nah, tadi dari Maret 5,425 triliun itu meningkat jadi 5,510 triliun. Nah, itu kalau YOY sama nih Pak, 28,13. Itu kalau dibanding bulan yang sama pada periode tahun yang lalu tuh 28,13%. Nah, pada bulan Mei ya ada penurunan sedikit nih Pak. Jadi mungkin pengaruh ini Pak ya, jelas. Karena di bulan Mei ini datanya adalah 5,491 Pak. Jadi turun dari 11,89 secara YTD jadi 11,50 Pak. Ada penurunan tapi belum signifikan ya. Tapi secara YTD memang ada turun 25,49 masih YOY-nya. Ya itu saja. Nah, penurunan ini Pak sebenarnya lebih kalau kita kan ada produk kita kan ada yang emas sama non emas atau mikro. Justru di bidang mikro ini yang memang kan terdampaknya di situ Pak. Karena di sana kan ada kita punya kredit kreasi yang pakai BPKB, kan usahanya pakai BPKB. Nah itu kan sekarang usaha-usaha kan jelas banyak sekali yang terdampak Pak ya. Kemudian juga untuk kredit-kredit seperti amanah juga. Amanah itu yang kredit kendaraan bermotor tuh Pak. Ya, mungkin ada karyawan yang punya usaha kan terdampak juga di situ, jadi agak ini Pak. Jadi saya kira untuk itu agak turun Pak jadinya. Ya. Karena pendapatan masyarakat kan Bapak lihat sendiri roda perekonomian kan terganggu Pak. Nah, sedangkan untuk gadai alhamdulillah masih lancar Pak. Gitu masih tumbuh terus ya. Dan kenapa? Karena masyarakat kita boleh dibilang banyak yang pegang emas Pak sebenarnya di Indonesia ini, di Bali, NTT, NTB ini. Jadi itulah mereka dengan kondisi sekarang mereka bingung. Akhirnya karena punya barang emas. Mereka barang emas ini kan kadang-kadang ada yang bersejarah Pak ya. Misalnya warisan, ada cincin kawin, ada pemberian siapa. Nah, itu mereka akan jual sayang, mereka letakkan di Pegadaian Pak. Itu jadi pilihannya tidak menjual tapi menggadai. Nah itu Pak, jadi banyak sekali yang merasa terbantu dan cepat lagi kan. Sekarang kan mungkin ya di tempat-tempat mungkin lembaga-lembaga lain mungkin agak mengerem, tapi kalau gadai kita tetap terbuka. Silakan, jadi datang ke mana, ke Pegadaian saja kan tetap kita buka. Nah khusus untuk kemarin kita sudah memasuki era new normal. Jadi kita kembali seperti awal Pak. Jam masuk kita 7.30 sampai pelayanan kita jam 15 untuk di cabang Pak. Kalau di Kanwil sampai 4:30 kita. Jadi sudah normal Pak jam kerja. Iya. Biasa gitu ya. Nah, cuman mulai kapan? Mulai kemarin Pak. 8 ya, tanggal 8 Juni ya. Nah, itu pun jadi kita tapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti
masker, social distancing, kemudian juga cuci tangan, hand sanitizer, itu di outlet kita juga sudah kita ini kan, malah satpam kita nanti kita pakai apa yang kaca itu Pak. Nah itu kita pakai karena biar senyumnya kelihatan katanya Pak. Tapi tetap kita pakai sih saya kira. Harus tetap karena nasabah ini kan mungkin namanya datang, namanya orang datang Pegadaian pasti ada kebutuhan. Kadang-kadang lagi ada mungkin perasaan kurang gimana Pak ya. Jadi kalau kita kurang senyum gitu gimana gitu loh. Jadi itu kita akan perbaiki itu. Jadi kita pakai ini khusus untuk security di depan gitu. Sedangkan untuk kesehatan juga di loket-loket kita kasih plastik juga tuh Pak. Saya kira sama di tempat-tempat lain juga sama ya sudah seperti itu. Protokol kesehatan sudah itu saya kira. Bukanya sudah mulai normal, jadi masyarakat sudah bisa langsung datang. Pak, kalau ini kan Bali kami lihat pasarnya kan ada Bali, NTT, NTB. Yang paling mungkin ada fluktuasi transaksi itu yang paling besar pengaruhnya turun dan naiknya itu gimana Pak? Kalau Bali seperti apa? Kalau di Bali boleh dibilang tetap dia Pak, agak smooth ya, jadi agak naik tapi nggak terlalu Pak, karena di gadainya kuat. Nah kalau yang agak banyak itu memang di Dompu ya Pak ya, sana karena di sana daerahnya perkebunan. Sekarang kan juga musim panen Pak. Itu sih yang menyebabkan itu gitu. Tapi ada strategi khusus nggak Pak dalam mungkin pandemi ini kan akan panjang sepertinya Pak. Dan Bali kalau kita ngomong konteks Bali kan karena pariwisata itu sangat luar biasa menggerakkan ekonomi. Nah pariwisatanya kan terpuruk nih. Ada strategi khusus yang dipikirkan sudah oleh Pegadaian K27 ini bagaimana mengantisipasi? Apakah menyiapkan dana lebih banyak atau apa? Ada strategi khusus atau? Kalau strategi kita begini Pak, ini kan karena kita jelas sekarang kan untuk ketemu langsung ya face to face ini kan sekarang agak sulit kan. Nasabah pun kalau kita datangin misalnya mereka waduh ini takut saya was-was kan gitu Pak ya. Social distancing. Jadi kami Pak punya strategi lebih untuk lebih mengembangkan mendevelop ke sosmed sama digitalisasi Pak. Kita punya yang namanya PDS, produk aplikasinya ada Pegadaian Digital Service. Dari situ nasabah bisa menggadai bisa, itulah dari rumah bisa, kemudian membayar bunga bisa, angsuran bisa, kemudian juga kita buka tabungan dari situ bisa. Nah kita punya produk Pak namanya tabungan emas luar biasa. Menurut saya hanya dengan 10.000 saja kita bisa membeli emas Pak. Coba sekarang Pak di mana bisa beli emas 10.000 Pak? Hanya di Pegadaian saja loh Pak. Nanti saya beli Pak. Jadi itu pun kalau itu nggak apa-apa nih ya promosi dikit nih. Ini bagus soalnya Pak. Karena ini bisa membantu masyarakat di tengah kesulitan ini Pak. Ya jadi memang sebenarnya cita-cita daripada buku tabungan ini adalah grand strateginya adalah bagaimana rakyat seluruh Indonesia ini bisa mempunyai emas Pak. Jadi hanya dengan 10.000 bisa nabung emas. Nanti kalau sudah ditambah lagi tambah-tambah, nanti kalau sudah misalnya sudah 10 gram itu bisa diuangkan. Harga saat itu Pak. Harga saat distrategikan. Kalau harga emas naik bisa lebih banyak uang. Tapi kalau saya lihat sih cenderung naik ya Pak. Masih memang naik kita bukan jangan bilang pasti tapi cenderung Pak. Bapak lihat saya masuk Pegadaian tahun 95 ya Pak ya. 95 itu harga emas hanya 23.000 Pak. Sekarang saya tanya mungkin nggak kira-kira harga yang sekarang 900 nih 905.000 kembali ke 23 mungkin nggak menurut Bapak? Itu saja. Kecil kemungkinan untuk itu Pak ya. Jadi investasi yang paling bagus safe haven saya bilang ya emas. Mungkin yang lain juga bagus, tapi salah satunya ya emas itu. Gitu. Saya ke Pak Martinus Murin dulu. Pak Murin, kalau kita bicara tentang Pegadaian tentu tidak hanya fungsi bisnisnya Pak ya, tapi ada juga fungsi sosial. Nah, dalam pandemi ini apakah Kanwil 7 ini sudah melaksanakan fungsi-fungsi sosial untuk bagaimana ikut menanggulangi dari krisis pandemi? Silakan Pak. Baik, kita ada dua kegiatan. Yang pertama itu untuk nasabah dulu. Jadi kita kasih stimulus untuk nasabah yang tadi terdampak yang disampaikan Pak Alman tadi. Jadi kredit khususnya itu di mikro itu kita memberikan restrukturisasi. Jadi waktunya diperpanjang, diperbarui. Ada restrukturisasi. Ada restrukturisasi. Jadi waktunya dirubah, terus pinjamannya pembayarannya juga sesuai dengan negosiasi dengan negosiasi kesepakatan. Ada negosiasi dengan jadi kita survei dulu, dia mengajukan, kita survei, terus nanti
kesepakatan antara nasabah dengan kita, maunya berapa gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu dari kreditnya. Terus kalau dari sosialnya kita sudah bagi sembako, terus APD untuk rumah sakit, untuk dokter, apalagi yang di Bangli, banyak itu. Iya, iya. Nah, kebetulan posko kita di sana ada kan, posko BUMN. Iya, iya. Nah, kita orientasinya lebih ke sana. Sembako untuk NTT, NTB, Bali. Itu sekitar 2.500. Terus belum lagi yang di sini ke dinas sosial itu sekitar 500. Jadi ya hampir 3.000 lebih. 3.000 lebih sudah dibagikan. Terus apa itu? Apa ini? Wastafel. Ya, untuk cuci. 3-in-1. Jadi tangki besar itu. Tangki tiga keran wastafel. itu. Di mana saja Pak diberikan? Di tempat yang di Bali ini, Bali, Kupang. Ya, kita Kupang juga, karena Kupang itu kita sebagai PIC BUMN. Nah, jadi semua daerah di pasar-pasar biasanya di tempat umum. Jadi kita tempatkan di sana supaya masyarakat bisa menggunakan untuk cuci tangan, untuk kebersihan. Ya. Jadi memang sudah ada upaya-upaya bagaimana membantu masyarakat ya untuk sembakonya. Nah, apakah ini program-program yang akan terus ada atau hanya sekali atau melihat kondisi Pak nanti Pak? Sebenarnya program itu sudah sering karena kita kan ada CSR kan. Nah, jadi kita gunakan CSR itu untuk membantu sosial masyarakat itu. Cuman dalam kondisi ini kita lebih orientasinya ke penanganan COVID ini, penyebaran COVID-19 ini. Fokusnya ke sana. Fokusnya ke sana ya. Jadi ada konsentrasi yang khusus diberikan untuk COVID. Kalau sebelumnya kan kita ke rumah ibadah, terus sarana prasarana sosial, sarana umum gitu. Tapi setelah dengan restrukturisasi kredit tadi itu, banyak nggak yang dibantu Pak dari banyak yang mengajukan nggak? Ada. Jadi di sini nasabah harus mengajukan dulu. Data yang terdampak itu sampai dengan 6 Juni itu 6.750. Itu yang sudah terdata, yang sudah melapor itu ya. Yang sudah diproses, yang sudah disetujui itu 3.122. 50%. Sudah 50%. Nah, itu Bali, NTB, NTT. Dia paling banyak mengajukan dari Bali Pak? Dari Lombok. Lombok malah. Lombok yang paling banyak. Baik. Oke, kita sudah ada di sesi terakhir ya Pak. Saya ke Pak Alman aja nih, kalau mungkin ada semacam harapan tidak Pak dari Pegadaian kepada masyarakat, mungkin dalam kondisi seperti ini apa yang mesti dilakukan? Ada nggak mungkin upaya untuk bisa menjaga juga ekonomi ini tetap stabil dari Pegadaian? Ada nggak program-program khusus mungkin yang bisa diikuti oleh masyarakat supaya tidak hanya menggadaikan saja, tapi juga ada produk-produk yang katakanlah sebagai investasi di tengah pandemi ini Pak? Oke, terima kasih Pak. Jadi yang tadi saya tambah Pak ya, jadi strategi kita selain menggunakan digitalisasi, sosmed, seperti IG, Instagram, Facebook segala macam, kita juga ada agen Pak, agen-agen Pegadaian itu ada. Jadi kalau misalnya nasabah ini mau, karena ada orang yang memang harus ketemu Pak, mereka harus merasakan kalau nggak ketemu rasanya kok nggak enak ya, itu ada. Percaya kayak gitu ya. Tapi kan lebih aman lagi kita punya agen Pak. Jadi setiap cabang itu punya agen, ada agen gadai, agen pembayaran, itu bisa langsung ke agen-agen kita. Itu kan ada brandingnya juga sudah Pak, jelas. Kemudian kalau Bapak bilang tadi kita punya program juga Pak. Di setiap area, kalau kita kan ada 6 area nih Pak, ada area Denpasar 1, 2 di Bali, kemudian di Lombok juga ada, di Dompu juga ada Pak ya, kemudian di Kupang, di ND ada. Nah jadi kita sudah buat program, memang ada program insentif untuk masyarakat seperti misalnya beli emas, ada insentifnya berapa gitu. Kita bisa kredit loh Pak, beli emas batangan Pak. Emas batangan itu bisa kredit, bisa untuk arisan juga gitu. Itu dari 1 gram bisa Pak, 1 gram bisa. Ada juga kita punya namanya produk tuh emasku namanya, si pintar itu. Jadi kita beli emas 1 gram, tapi kita nasabah ini di cover oleh perusahaan, ada asuransi kecelakaan 30 juta Pak. Jadi kalau nasabah ini terjadi kecelakaan, orang ini meninggal, risiko meninggal, kemudian itu dapat 30 juta. Tapi emasnya tetap. Nah, ada juga kita lagi satu Pak, ini ada namanya gadai
0% ya, apa namanya? Nggak ada peduli. Gak ada peduli Pak. Jadi Nggak ada peduli. kalau pinjaman dari 500 sampai 1 juta ya, 1 juta. 1 juta Ya, untuk satu ya. keluarga, satu kakak itu satu keluarga Ya. itu Tanpa bunga. apa namanya pinjam nanti bayarnya itu tanpa bunga. Tanpa bunga. Itu ada Pak dari Pegadaian. Dan itu banyak Pak. Dan situasi pandemi seperti ini, apakah kira-kira masyarakat masih bisa? Masih ya, Pak, itu investasi? masih ada itu. Justru Pak. ada peluang investasi sebenarnya pada polisi Bisa ini, sebaiknya gitu ya. Iya bisa dimanfaatkan boleh. Tapi banyak Pak yang manfaatkan Pak. Justru banyak Ya yang banyak di Bali banyak, di Kanwil kita banyak. Dan itu salah satu bentuk daripada itu juga dari Dirut langsung Pak dari pusat. Beliau bilang ya inilah kesempatan Pegadaian. Kita ini tidak ada apa-apanya Pak. Kalau nggak ada nasabah kan gitu loh. Nah, sekarang waktunya kita seperti tadi CSR Ya. kita juga membantu Ya. banyak. Jadi saya juga kemarin dapat nyerahkan ke Kintamani juga Pak bantu. Kemudian Pak Pinwil itu juga sampai ke ini. Baik. Jadi banyak Pak kita selain itu CSR kita ada namanya bank sampah merubah emas sampah menjadi emas tuh ada juga di Ada kita juga, Pak. baik. Nah itu Pak. Itu Baik. saja sementara. Terima kasih Pak Alwan, Ya, terima kasih Pak Urin. Saya Mari. kira peran Pegadaian seperti yang saya sampaikan tadi luar biasa dalam kondisi seperti ini. Justru Ya. menjadi semacam bagaimana menjaga optimisme juga ya Harus, kalau Pak. masyarakat. Kita harus optimis, Pak. Optimis gitu Pak ya. Harus semangat tetap. Ada juga tadi misalnya Pegadaian bisa berinvestasi juga dalam kondisi seperti ini. Kenapa Bisa. tidak gitu Iya, ya? Pegadaian bisa tetap 10.000 saja bisa. 10.000 saja gitu. Iya, dan Baik, terima kasih Pak Urin, terima kasih Pak Alwan atas waktunya dan Sama-sama, pemirsa Pak. Wali TV. Demikian bisnis Bali News kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, tetap optimis gitu ya, dan saya tahu Semangat. dialog saya dengan semoga badai ini segera berlalu. Amin. 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 Sampai jumpa di bisnis Bali News berikutnya.